Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Kangjeng Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tentunya tidak memiliki masalah? Setiap kita tentu memiliki masalah dan persoalannya masing-masing. Namun tentu seseorang yang memang dia ketika memiliki ketenangan jiwanya, maka tentunya bukan berarti dia tanpa masalah, bukan berarti dia tanpa persoalan. Namun ketika dia memiliki ketenangan jiwanya, tentunya dia mengembalikan, berpasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah tentunya himpitan persoalan, boleh jadi lelah, letih, lesu. Namun ketika kita bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka lelahnya kita insya Allah menjadi lilah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu resep yang kita bisa ambil dari para salafus soleh yang mencontohkan kepada kita, dan contoh daripada para nabi dan rasul, kita berkaca kepada kesabaran dan ketabahannya Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika diberikan ujian, cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia diasingkan, dia dibuang ke sumur, bahkan dia dipenjara oleh saudaranya sendiri, kerabatnya sendiri. Namun tentu dengan kesabarannya, ketabahannya Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dia mengalami proses ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui keluarganya yang tidak suka, yang tidak senang, dia dibuang ke sumur, dia juga dipenjara. Namun atas kesabarannya itu, apakah kita lihat bagaimana Nabi Yusuf ini memiliki rasa kecewa kepada Allah? Tidak. Apakah dia membenci kepada Allah? Tidak. Membenci saudaranya? Tidak. Maka kisah Nabi Yusuf itu diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Maka ketika kita ingin memiliki ketenangan jiwa, maka yuk sama-sama kita mengambil kisah dari perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia begitu hebat ketika bisa merelakan ridho terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan membalasnya dengan kebaikan. Saudaranya dipanggil oleh Nabi Yusuf ke istana. Saudaranya tetap dia berikan tempat penerimaan kepada saudaranya, seolah-olah tidak memiliki kejadian ketika diasingkan, ketika dibuang ke sumur, bahkan di penjara. Subhanallah. Maka dalam hidup ini kembali kepada kita. Apakah kita ketika menerima persoalan, masalah hidup yang menegangkan, yang mencemaskan, melelahkan, capek kita rasakan, persoalan hidup yang begitu mencekik, apakah kita dengan putus asa kepada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kita tidak sadar dan juga tidak sabar? Maka tentu itulah yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ta'i'asu min rauhillah, berputus asa dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang ingin mendapatkan ketenangan jiwanya, hatinya, maka kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Al-Quran, kalam-kalamullah yang menenangkan hati kita,
yang menyembuhkan ketika kita memiliki kegundahan. Maka jangan membenci seseorang walaupun dia berbuat salah kepada kita. Jangan berkeluh kesah. Sebaliknya, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini tentu sederhana. Walaupun kita sedang dalam keadaan kedudukan yang tinggi, berharta, namun senantiasa harusnya kita memiliki sikap yang positif ketika kita ditimpa ujian dan persoalan. Jangan putus-putus untuk kita sama-sama mendoakan kebaikan kepada saudara kita, tetangga kita, ataupun orang-orang yang pernah menyakiti kita. Jangan juga menganggap orang yang tidak sependapat dengan kita adalah dia lawan kita. Boleh jadi dia menilai kita dari sisi baiknya. Kita bisa mengambil introspeksi pembelajaran bahwa kita ingin lebih baik lagi. Qalbu kita, ketika kita dikuasai oleh pengaruh emosi negatif, maka seluruh akal dan juga jasad kita akan terpengaruh. Maka keimanan dan ketakwaan membuat hati kita menjadi tenang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita memahami bahwa di setiap kita tidak memiliki kesempurnaan, maka akui dan sadari, maka kita seseorang menghujat kita, mencaci kita, itulah bagian ujian kita. Maka ketika kita tidak mampu mengelola pikiran kita, hati kita, maka tentunya tubuh kita tidak akan mengalami ketenangan. Ketenangan jiwa akan hanya dapat diraih ketika kita bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan jiwa akan kita raih ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka boleh jadi ketika kita banyak sekali persoalan yang menghimpit, kemudian kita menyikapinya, menanggapinya dengan keluh kesah, boleh jadi banyak persoalan yang lain yang akan menimpa kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita menerima ujian, menerima persoalan, marilah kita sikapi bahwa ujian itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seraya kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menggugah dan mengubah kita, sehingga kita dapat berpikir positif, dan selalu menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita, menenangkan jiwa kita. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketenangan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah hari ini kita belum Allah izinkan memiliki harta, namun berbahagia kita masih memiliki kebesaran rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di antara kita hari ini belum memiliki pangkat dan jabatan kita yang tinggi, namun bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah masih memberikan amanah kepada kita sebagai khalifah fil ardh. Kalau hari ini kita belum Allah izinkan mendapatkan relasi yang banyak dan juga pengakuan dari orang lain, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengakui kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, bil hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.